Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Tajrid TV dimanapun Anda berada, Islam adalah agama yang universal. Universalitas Islam sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan bukan rahmatan lil muslimin. Ini berarti bahwa keindahan Islam, kebaikan Islam, sepatutnya bukan hanya dirasakan oleh kaum muslimin saja, tetapi mesti menembus batas-batas yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, kebaikan itu mesti dirasakan oleh tumbuhan, oleh hewan, ataupun manusia, baik beriman kepada Allah ataupun tidak. Nah, untuk menjaga kebaikan dan keindahan Islam itu, maka Islam memiliki satu sistem yang disebut dengan dakwah. Nah, dakwah inilah yang menjaga agar pergerakan Islam dan juga umat Islam senantiasa berada di dalam trek dan jalurnya yang benar. Karena itulah sejatinya keindahan. Keindahan adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan aturan dan juga relnya. Oleh karena itu bila ada yang menyimpang di dalam Islam, bila ada umat Islam yang keluar dari tugasnya dan kewajibannya, maka di sanalah tugas seorang ikhwan, seorang saudara yang lain untuk meluruskannya. Dan itulah fungsi dari dakwah. Nah, dakwah inilah yang kemudian memegang peran yang sangat penting di dalam Islam dan menjadi salah satu penopang dan juga pilar agar kemudian Islam ini terjaga keindahan dan kebaikannya. Di dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian semua kelompok yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, dan juga mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dan kemenangan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban dakwah itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki label ulama saja. Tetapi setiap individu memiliki kewajiban atau mendapatkan kewajiban dakwah ini. Oleh karena itu, apapun yang bisa dilakukan, usaha apapun yang dapat ditempuh, maka dakwah itu dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Dalam hadis yang lain Rasul kemudian menyebutkan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa ilam tastati fa bilisanihi fa ilam tastati fa biqalbihi. Barang siapa yang menyaksikan kemunkaran, maka hendaklah dia mengubahnya. Mengubah kemunkaran itu dengan tangannya, dengan lisannya, atau bila tidak mampu, maka dia cukup dengan hatinya. Nah, ini adalah tahapan dakwah yang di sana terkandung amar ma'ruf nahi munkar. Pemirsa semuanya, di era yang sangat canggih sekarang ini, sebut saja sekarang adalah era revolusi industri 4.0, di mana kinerja manusia sangat tergantung kepada teknologi digital. Maka saat itulah sayap dakwah bisa dilebarkan. Dan ini merupakan salah satu keuntungan ketika dakwah Islam tidak hanya menyentuh masyarakat yang ada di tempat tertentu atau secara lokal, tetapi juga dakwah ini dapat menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Maka melalui media virtual ini, dakwah memperoleh angin yang segar. Maka di sana dakwah dalam bentuk apapun bisa dilakukan. Nah, sementara dakwah itu pun tidak hanya terfokus dan terpaku kepada dakwah yang bersifat ceramah dan khutbah, tetapi berbagai metode dan bentuk-bentuk dan cara-cara itu dapat ditempuh dan dilakukan. Karena di dalam Islam
Ada yang disebut dengan maqasid dan ada yang disebut dengan al-wasail. Al-maqasid artinya segala sesuatu yang menjadi tujuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara al-wasail itu adalah perantara media dan wasilah-wasilah yang dapat kita tempuh. Maka di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dakwah ditempuh dengan cara melalui media-media yang memang ada pada waktu itu. Untuk menempuh jarak ratusan kilometer, maka media yang digunakan adalah media surat menyurat. Tetapi di era digital sekarang, untuk menyebarluaskan pesan kebaikan dan juga keindahan Islam, maka bisa ditempuh dengan berbagai cara. Nah, inilah peran dari kaum muda Islam untuk menguasai teknologi-teknologi digital sehingga dapat memperluas dan juga mempermudah pesan-pesan dakwah ini menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Karena terkadang orang tidak memahami keindahan Islam sehingga dia menjadi fobia, benci terhadap Islam. Kemungkinan besar karena dia tidak mengerti dan memahami intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Karena mereka mengenal Islam melalui media-media mainstream yang sekarang dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Yang sehingga media-media tersebut lebih mengeneralisasi Islam sebagai sosok penjahat. Islam sebagai orang yang kemudian bertanggung jawab terhadap berbagai macam kejahatan-kejahatan dan juga tindakan-tindakan terorisme. Pada sejatinya, bila kemudian mereka menerima pesan kebaikan Islam itu, cara dari sumber yang baik, dari sumber yang benar, maka tentu mereka akan menyadari betapa indahnya dan betapa baiknya ajaran Islam itu. Nah, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena urgensi dakwah virtual sekarang ini, maka para asatid, para dai, para ulama juga memiliki tuntutan untuk kemudian beradaptasi dengan dunia yang baru ini. Terlebih di era pandemi sekarang, di mana banyak majelis-majelis ilmu yang kemudian ditutup untuk sementara karena alasan keamanan dari pandemi ini, maka para asatid ini dituntut untuk bisa juga menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi yang sebelumnya bisa saja belum pernah mereka temui. Dan ini menjadi satu keharusan. Jadi dakwah virtual bukan menjadi satu hal yang penting lagi, tetapi juga menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh para insan-insan pendakwah. Nah, termasuk nanti juga dakwah ini kontennya tidak mesti berbentuk ceramah dan khutbah. Bisa melalui media-media yang lain. Apakah itu melalui media film, melalui bacaan-bacaan Al-Quran, sekaligus juga dengan terjemahnya, satu ayat ditafsirkan, diterjemahkan, dan dijelaskan. Jadi cara-cara yang sederhana dan simpel ini justru akan lebih menarik perhatian dan juga atensi orang-orang, dan sehingga mereka bisa memahami keindahan dan kebaikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah virtual ini menjadi satu pilihan yang harus dilakukan oleh umat Islam di era revolusi industri 4.0. Dan terakhir, kita sebagai umat yang menerima kewajiban dakwah tentu ingin menggapai satu cita-cita, wa ulaika humul muflihun, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Imran 104 tadi, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Artinya, kemenangan akan diraih bila dakwah ditegakkan. Dan dakwah ditegakkan dengan berbagai macam cara dan upaya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.